Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya, Agita Mahlika. Pemirsa, seperti yang tadi sudah disaksikan oleh paket berita yang tadi sudah dihadirkan, bahwa sejumlah daerah ini tentunya mengalami kenaikan harga beras. Harga beras yang terus merangkak naik ini membuat emak-emak menjerit. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Apakah juga solusi yang sudah dilakukan seperti operasi beras yang digulirkan oleh Perum Bulog ini bisa membuahkan hasil, atau sebenarnya perlu ada solusi lain agar emak-emak ini tidak semakin menjerit, pemirsa? Untuk membahasnya pada malam hari ini Indonesia Business Forum kita akan menghadirkan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama Direktur Bisnis Perum Bulog, Ibu Feby Novita. Selamat malam Ibu Feby. Selamat malam Mbak Gita. Oke, Ibu Feby, nanti mungkin audionya bisa sedikit dikeraskan. Udah jelas ya. Oke, siap. Selanjutnya juga anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Andi Akmal Pasludin. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Berikutnya juga dari Perpadi ada Bapak Sutarto Alimuso. Pak Tarto, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tarto. Dan juga tentunya Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Cipinang, Bapak Zulkifli Rashid. Pak Zul, apa kabar Pak Zul? Selamat malam Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin langsung awali ke Pak Zul terlebih dahulu. Harga beras ini tampaknya semakin hari semakin mengalami kenaikan, merangkak naik. Di pasar sendiri seperti apa pantauan harga beras sejauh ini Pak? Sebenarnya selama dari awal Agustus sampai sekarang itu harga beras merangkak naik terus Mbak ya. Disebabkannya gara-gara kenapa naik, karena pasokan dari daerah itu berkurang. Ya, dan permintaannya boleh dikatakan meningkat. Jadi itulah yang mengakibatkan harga beras naik. Jadi permasalahannya harga beras di pasar induk sekarang berkisar harganya lebih kurang yang medium itu 12.300 sampai 12.500 per kilo ya. Kalau premium berkisar 13.000 sampai 14.000 hari ini harga untuk di pasar untuk saat sekarang. Oke. Ini kenaikannya ini sudah mencapai 1.500 sampai 2.000 Pak. Ini katanya tertinggi Pak, betul? Ya, dalam sejarah yang saya tahu Mbak ya, kalau beras ini sekarang inilah harga yang tertinggi yang saya temukan ya. Dari dulu kan harga beras belum sampai harga 14.000 sampai 14.500, tapi sekarang ini harga beras premium itu udah sampai 14.500. Justru beras yang dikonsumsi rakyat menengah ke bawah itu adalah medium. Justru beras medium inilah yang sangat kita khawatirkan. Kenapa? Karena di daerah pasokan itu berkurang. Satu-satunya harapan adalah beras Bulog. Bulog lah, beras impor Bulog inilah yang kami harapkan kami sebagai pelaku pasar. Kami berharap pemerintah dan Bulog harus melakukan operasi pasar. Sebab kenapa satu-satunya operasi untuk menurunkan harga beras saat ini adalah operasi pasar. Oke. Tanpa operasi pasar saya rasa berat ya Mbak ya, sebab beberapa kali kita lakukan. Dulu di waktu Pak Buas dilantik jadi dirut pertama, Pak Buas menciptakan bahwa beras itu dibikin saset. Yang setengah kilo, seperempat kilo, tapi itu kan tidak membawa dampak baik untuk menurunkan harga. Sekarang terjadi lagi. Tahun sekarang ini adalah Pak Buas, Pak Dirut Bulog kita sudah mengadakan beras yang 1 kilo, 5 kilo dan 10 kilo. Tapi itu kan gunanya untuk beras pasar retail dan supermarket. Jadi intinya kami berharap sangat sama Bulog, walaupun Bapak Buas mengatakan, Bapak Dirut Bulog mengatakan tidak memadakan operasi pasar, tapi kami sebagai pelaku pasar kami berharap sangat operasi pasar ini harus diadakan oleh Bulog. Oke. Bu Feby, ini langsung saja ke Bu Feby. Dari pelaku pasar mengatakan operasi pasar ini sangat menjadi solusi yang harus dilakukan. Dari Bulog sendiri seperti apa? Iya. Jadi memang karena Bulog ini sebagai salah satu operator dari Badan Pangan, tentunya kita bekerja sesuai tusi ya, tugas pokok dan fungsi sebagai operator dari regulatornya adalah Bappenas. Dan sesuai juklak dari Bappenas memang bisa menyalurkan tadi beras medium, kita namanya beras SPHP ya Mbak ya. Itu ke salah satunya memang ke pengecer di
pengecer, lalu di RPK juga, pedagang pasar, Satgas, juga ada nanti kerjasama sama pemerintah daerah dan lain-lain. Nah memang saat ini untuk memotong rantai itu dan memastikan, karena kan sekarang kan kita memang kebijakannya menjual beras itu di kemasan 5 kiloan Mbak. Jadi 5 kilo dengan harga tentunya harganya beda dengan harga yang ada di pasaran. Ini beras kan karena beras cadangan, beras pemerintah. Kita menggunakan beras CBP. Nah ini kita memang gelontorkan di seluruh outlet-outlet di pasar-pasar langsung untuk saat ini. Dan di jaringan-jaringan termasuk kerjasama dengan Pemda. Nah nanti kita saat ini itu yang kita lakukan langsung ke pasar-pasar untuk memotong rantai tadi. Oke, sejauh ini sebenarnya tidak ada rencana operasi pasar atau bagaimana? Gini, kalau untuk beras SPHP ini kita lakukan setiap hari kan, mendrop ke seluruh pasar-pasar jaringan, tapi ke outlet-outlet langsung ya Mbak ya. Lalu juga ke kita melakukan juga operasi pasar dan itu kita lakukan setiap hari karena memang penugasan ini dilakukan SPHP ini untuk sepanjang tahun setiap hari. Oke, ini efektivitasnya bagaimana melihat sejauh ini Pak? Kalau saya berpendapat begini Mbak. Menurut saya operasi pasar ini adalah salah satu yang bisa untuk menurunkan harga di dalam saat seperti ini ya. Walaupun Bulog mengadakan yang saya bicarakan tadi itu tidak efektif untuk menurunkan harga. Sebab kenapa harga ini memang harus segera mungkin diturunkan. Sebab setiap saat sekarang ini harga beras naik terus. Sedangkan masuk dari daerah kan Mbak tahu hari ini masuk beras untuk pasar induk beras Cipinang itu lebih kurang 1.614 kilo itu di data. Stok yang ada di pasar induk Cipinang lebih kurang sekarang 25.000 ton. Jadi memang ini harus sesegera mungkin Bulog walaupun bagaimana, sebab begini Mbak, salah satu contoh Mbak ya, kami kan sebagai pelaku pasar, ya kami adalah orang pasar Bu Pebi. Sebab kenapa? Kalau kami tidak diberi beras dari daerah itu sudah nggak bisa kami harapkan, udah jauh kemungkinan kami mengharapkan. Dengan harga sudah tinggi. Harapan kami yang kami idam-idamkan selama ini. Dan kami juga melihat bagaimana beras masuk di Tanjung Priuk. Yang kami harapkan adalah operasi pasar. Tapi kalau operasi pasar tidak dilakukan. Kami tidak diberi beras sama Bulog. Kami kan juga punya anak dan istri. Dan kami juga punya langganan yang harus kami bina. Kalau kami tidak dikasih beras dari Bulog, bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Jadi kami sangat berharap walaupun keputusan dari Bapak Dirut Bulog kita yang terhormat, tapi mudah-mudahan beliau bisa merubah untuk operasi pasar ini harus dilakukan. Sebab satu-satunya untuk menurunkan harga secepatnya adalah pasar. Bukan beras retail, bukan beras untuk supermarket. Sebab kenapa harga beras tinggi ini adalah yang bisa menurunkan kembali adalah pasar. Beras harus diturunkan, harus diguyur, harus dicukupin untuk pasar. Itu yang saya harapkan. Baik Pak Zul, saya boleh minta tanggapan dari Pak Tarto. Mungkin bisa berbicara juga dari sisi pengalaman pada saat masih di Bulog Pak. Apakah memang operasi pasar ini menjadi solusi yang sangat krusial dan dibutuhkan seperti yang diungkapkan oleh Pak Zul tadi? Iya, tapi sebelum itu barangkali kita harus melihat situasi perberasan saat ini di Indonesia itu seperti apa. Jadi kalau kita bicara perberasan di Indonesia, dan ini sudah kita tahu sejak memang selama ini itu memang yang namanya panen gabah, panen padi itu memang berlangsung sepanjang tahun. Tetapi ada saat-saat puncak, kemudian ada saat-saat kurang. Nah, kapan puncak? Biasanya pada musim tanam pertama, itu Oktober sampai dengan Desember, itu musim tanam kedua, nanti panen puncaknya pada sekitar bulan Februari, Maret, April, kalau iklim normal. Nah kemudian baru tanam kembali musim tanam kedua, itu panennya kalau normal itu adalah sekitar Juni, Juli, Agustus. Nah Agustus biasanya sudah mulai turun panennya. Jadi Agustus, September, Oktober,
November, Desember sampai dengan nanti Januari itu biasanya pada posisi turun. Nah, ini sebenarnya kita sudah tahu seperti itu. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan karena kita tahu seperti itu, apalagi kita negara kepulauan dan tidak semua daerah itu surplus terhadap beras kita ini, sehingga apa yang harus dilakukan? Pasti peningkatan produksi yang memang harus betul-betul digenjot supaya betul-betul cukup. Kemudian yang kedua, tentunya kita harus mampu mengisi pada saat tadi itu produksi di bawah kebutuhan. Yang biasa kita gambarkan itu biasanya mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai nanti Januari, Februari. Ini harus diisi. Nah, mengisinya itu dengan apa? Salah satunya tentunya pemerintah sebenarnya saya menghimbau mengusulkan di beberapa kali di beberapa tempat pemerintah kan menyiapkan akan melakukan bantuan sosial. Saya mengatakan itu dipercepat karena harga sekarang ini sudah di luar normal gitu loh. Nah, kemudian yang kedua tentunya kita juga harus melakukan operasi pasar. Jadi ini dua-dua ini harus maju pada bulan-bulan begini gitu. Ini supaya kita tidak salah persepsi di lapangan seperti apa. Saya juga ingin minta tanggapan langsung dari Pak Andi, tapi boleh ditahan terlebih dahulu karena kita harus jeda terlebih dahulu Pak Andi. Indonesia Business Forum akan segera kembali pemirsa.